Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semua sehat? Puji Tuhan. Ya. Kita akan merenungkan satu tema hari ini, yaitu hanya oleh iman. Diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kita akan bacakan ayat ini ya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kebenaran firman-Nya dengan begitu luar biasa bagi setiap kita. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang ibu usia lanjut, kira-kira umurnya 78 tahun. Dan banyak teman-temannya yang dia rasa sudah meninggalkan dunia ini satu persatu. Nah, ini membuat dia menjadi sadar bahwa suatu saat dia pun bisa meninggalkan dunia ini. Maka dia pun mulai bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi setelah dia meninggal? Kemanakah rohnya di alam kekekalan kelak? Nah, saudara-saudara, menurut saya pertanyaan ini memang penting untuk direnungkan dan dijawab oleh setiap manusia agar diharapkan setiap manusia memang dapat ditolong dan bisa mendorong dia mempersiapkan kehidupan kekalnya kelak. Saudara-saudara, sebagaimana pepatah bijak berkata, siapkanlah payung sebelum hujan. Maka sekiranya kita bisa sedini mungkin bisa mempersiapkan ya kehidupan kekal kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena agar kita tidak mengalami kata terlambat. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah merenungkan Roma pasal 3 ayat pertama hingga ke-20 ya, yang mengingatkan kita ada kabar buruk yang terjadi dalam hidup manusia,
Yaitu di dunia ini semua manusia sudah berdosa. Semua manusia di dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Dan semua manusia ini pun ada dalam penghakiman atau hukuman Allah. Dan setiap manusia juga dia akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah pada waktunya. Nah, saudara-saudara, sekarang ya, mulai melalui Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 ini, Paulus rupanya dia ingin mengungkapkan ada kabar baik. Ya, mengungkapkan ada kabar baik yaitu tentang keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus kepada manusia yang berdosa tadi. Nah, ini dapat memberikan pengharapan kepada manusia untuk bagaimana ya kebenaran pengharapan ini atau bisa menolong manusia untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami pembenaran ya, supaya dia bisa terlepas dari dosa yang begitu menguasai hidupnya di dunia ini dan dari hukumannya. Nah, Paulus di Roma pasal 3 ayat 21 dia mengungkapkan bahwa kebenaran hanya oleh iman ini rupanya sudah dinyatakan, sudah disaksikan Allah dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya sudah tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ini bukan ajaran yang baru. Kebenaran bahwa keselamatan ada dalam Yesus Kristus ini bukan ajaran baru, tetapi sudah tertulis di kitab Perjanjian yang Lama. Dan yaitu sebagai berarti itu adalah rencana Allah sejak awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan hukum Taurat sendiri dikatakan meneguhkan kebenaran ini. Ya, hal ini dapat terlihat dalam Roma 3 ayat 31. Artinya keberadaan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama itu sendiri menunjukkan bahwa mengarahkan manusia mengerti bahwa manusia itu berdosa. Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia berdosa membutuhkan titik terang pengharapan yang daripada Allah. Saudara-saudara, bersyukur Allah sangat mengasihi manusia sehingga dia mau memberikan titik terang pengharapan bagi manusia yang sudah berdosa. Untuk bagaimana manusia berdosa ini keluar dari jeratan dosa yang menguasai hidupnya. Saudara-saudara, kalau misalnya ada anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan dengan anak-anak nakal, anak-anak yang malas belajar, yang sukanya ya berjudi atau suka juga merokok, dan terlihat bahwa anak-anak kita pun sudah mulai ikut-ikutan dengan teman-temannya tersebut. Sebagai orang tua saya yakin kita pasti sedih. Nah, tetapi pada saat anak kita memiliki titik terang, memiliki harapan, punya pengharapan, bisa keluar dari pergaulan tersebut, bukankah kita sebagai orang tua memiliki hati yang begitu bahagia dan hati yang sangat-sangat bersyukur? Nah, saudara, apakah saudara dan saya bisa bersyukur kepada Allah karena kita ini diberi pengharapan bisa keluar dari jeratan dosa? Sehingga kita pun sangat begitu menghargai dan mau menerima serta menghayati pengharapan dari Allah tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Saudara-saudara, Paulus di Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22 mengungkapkan kebenaran Allah tentang iman dalam Yesus Kristus ini adalah kabar baik yang bisa memberikan pengharapan keselamatan kepada manusia berdosa. Dan kebenaran yang memberi pengharapan ini dikatakan tanpa hukum Taurat. Ya, artinya bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan seperangkat aturan agama. Intinya bukan berdasarkan dari perbuatan, bukan berdasarkan dari usaha dari manusia,
tetapi semata-mata hanya karena kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dan kabar baik tentang pengharapan keselamatan bagi manusia berdosa ini dikatakan diberikan cuma-cuma kepada orang yang mau percaya, kepada orang yang mau beriman kepada Yesus Kristus. Dan Paulus menegaskan juga di Roma pasal 3 ayat 25, hanya Yesus Kristus dikatakan satu-satunya yang ditentukan Allah sebagai yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Artinya saudara, tidak ada jalan pendamaian yang lain yang bisa memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Allah selain Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat Allah menentukan Yesus Kristus satu-satunya pendamaian antara dirinya dengan manusia, rupanya saudara, dia memiliki alasan yang tepat. Yaitu memang karena Yesus Kristus memenuhi syaratnya. Kenapa bisa demikian? Tidak lain saudara, ini berhubungan dengan kebenaran Allah. Bahwa dia Allah adalah sosok yang benar, ia adil dan dia kasih. Kalau dia benar dan adil, maka dia harus selalu mewujudkan kebenaran dan keadilannya. Kini manusia sudah berdosa, manusia sudah tidak benar, maka harus dihukum, harus menerima hukuman. Kalau tidak terjadi hukuman, maka Allah tidak benar dan Allah tidak adil. Di sisi yang lain, Allah adalah kasih. Maka karena kasihnya kepada manusia, dia ingin manusia yang berdosa, dia ingin manusia yang sudah tidak benar bisa dilepaskan dari kuasa dosa dan hukumannya. Nah, kasih yang demikian bisa terwujud jika ada yang menggantikan manusia berdosa menjalani hukumannya. Adapun yang bisa sebagai pengganti manusia berdosa dihukum harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, penggantinya harus berbentuk manusia, fisiknya harus manusia. Karena pada saat manusia berdosa, dia berbentuk manusia. Maka yang harus dihukum juga harus dalam bentuk manusia, harus punya fisik manusia. Yang kedua, penggantinya harus manusia yang tidak berdosa. Karena hanya manusia yang tanpa dosa, yang tidak ada di bawah hukuman, yang bisa menggantikan manusia berdosa, ya, yang ada di bawah hukuman. Ya, manusia berdosa tidak mungkin bisa menggantikan manusia berdosa. Karena mereka sama-sama manusia yang harus dihukum. Jadi saudara, manusia berdosa tidak bisa menggantikan dirinya yang sudah berdosa. Dan tidak bisa menggantikan orang lain yang juga berdosa. Saudara-saudara, di dunia ini satu-satunya sosok tanpa dosa hanyalah Allah. Dan bersyukur bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga dia mau berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan karena dia adalah Allah yang tanpa dosa, dan pada saat dia berinkarnasi, pada saat dia menjelma menjadi manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus, terlihat pada saat Yesus Kristus lahir di dunia ini, Allah hanya meminjam rahim Maria. Maka Yesus Kristus adalah manusia tanpa dosa. Dan ini menjadi satu-satunya ya yang dikatakan dapat memenuhi syarat. Dia satu-satunya yang bisa memenuhi syarat, ya. Bagaimana menggantikan manusia yang berdosa untuk dihukum. Dan kemudian
dia pun dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, Yesus Kristus satu-satunya yang bisa membenarkan manusia yang berdosa. Dan dia yang bisa menjadikan manusia orang benar di hadapan Allah. Ya, hanya melalui karya Allah dalam Yesus Kristus, manusia berdosa, siapapun dia, bisa didamaikan kembali dengan Allah. Tidak peduli ia berasal dari bangsa apa, suku apapun, dan bagaimana status, kedudukan, kondisi ekonominya. Roma pasal 3 ayat 22 mengatakan tidak ada perbedaan. Pokoknya yang namanya semua manusia dapat dipulihkan, dapat dibenarkan, dapat diselamatkan dari dosanya. Hanya saja ia harus seorang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dia harus percaya Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosanya. Dan penebusan ini dapat terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah atau anugerah Allah saja. Atau diberikan Allah secara cuma-cuma. Dan manusia atau kita menerimanya seperti kita menerima hadiah saja. Ya, Allah dalam Yesus Kristus adalah juru selamat yang bermurah hati. Yang menyelamatkan manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, Allah dalam Yesus Kristus ini memang sudah lahir di dunia ini. Dan dia pun sudah menjalani semua hukuman dosa melalui penderitaannya dan kematiannya. Dan setelah semua pembenaran, penebusan, pendamaian yang dilakukannya selesai, dia pun bangkit dari kematiannya. Dan kemudian dia pun naik ke surga untuk kembali ke tata kemuliaannya. Saudara-saudara, hari ini kita patut bersyukur karena anugerah Allah kita yang berdosa sudah ditunjukkan kebenarannya melalui Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita yang berdosa ini. Sehingga kita yang berdosa kini dapat dibenarkan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Dan menjadikan kita bisa hidup dalam kebenaran Allah. Dan bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Atau kita bisa dimampukan. Bisa hidup mirip-mirip dengan Allah. Ya, bisa hidup sesuai dengan karakter Allah. Saudara, ini adalah keajaiban dari Injil. Keajaiban dari Injil atau kabar baik tentang keselamatan yang dapat diperoleh hanya melalui beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagi saya pribadi, berita Injil ini sangat luar biasa dan sangat penting bagi kehidupan saya maupun kehidupan semua manusia. Dapat dikatakan bahwa berita Injil ini lebih penting dari apapun. Dari acara apapun, baik acara olahraga, baik acara di TV dan sebagainya. Ya. Lebih dari apa, ya, daripada seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, lebih daripada seberapa baik penampilan kita secara eksternal dan lain-lain. Ya, berita Injil ini sangat penting. Maka layak sekali untuk diperhatikan dengan serius. Dipelajari dengan baik. Dihayati dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita manusia yang ada di dunia ini. Semoga saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh mau memperhatikan, mempelajari dan menghayati berita Injil ini. Saudara-saudara, Roma pasal 3 ayat 23 mengingatkan bahwa semua manusia termasuk saudara dan saya adalah orang berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah
Artinya apa? Kita telah kehilangan hidup. Kita sudah, artinya hidup kita tidak lagi bisa bersinar secara sempurna menyerupai gambar dan rupa Allah. Atau artinya kita tidak bisa hidup mirip-mirip dengan Allah. Tidak bisa atau dalam hal berkarakter seperti Allah secara sempurna. Sehingga gak heran kita sangat egois di dunia ini. Kita mudah sekali di dunia ini berpikir dan melakukan kejahatan. Dan kita mudah sekali membenci orang lain dan membalas dendam dengan orang lain. Dan kita mudah menyakiti, menghancurkan daripada mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan keuntungan bagi orang lain. Ya, inilah kondisi manusia berdosa, kondisi saudara dan saya di dunia ini. Namun saudara, kita bersyukur Allah telah memberikan kasih karunia, anugerahnya melalui Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang bisa menyediakan keselamatan bagi kita. Artinya dia bisa memulihkan kita yang berdosa ini. Dia bisa membenarkan kita yang berdosa ini. Yaitu dengan kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita. Puji Tuhan atas anugerahnya ini. Saudara-saudara, masalahnya sekarang adalah apakah hari ini saudara dan saya sungguh-sungguh seorang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus? Apakah kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikannya Tuhan dan juru selamat kita? Mari kita introspeksi diri. Kalau kita mengatakan sudah, maka seharusnya di hati kita pasti ada tata Allah dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah mau terima Dia, minta Dia masuk, Dia jadi raja kita, bertata di hati kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah betul-betul sungguh-sungguh percaya, beriman kepadanya, maka pasti ada tata Allah di dalam Yesus Kristus di hati kita. Yang akan menjadi raja di hidup kita. Yang akan mengkoreksi kita kalau kita salah. Yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, dan mengendalikan hidup kita. Dan kita pun selalu mau taat total kepada kehendaknya. Mau berserah kepadanya, mau bersandar kepadanya. Dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Saudara, dalam realita hidup, saya selalu menemukan kesaksian yang demikian. Kalau seorang anak Tuhan, dia adalah sungguh-sungguh beriman, dia telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, atau artinya seorang yang betul-betul lahir baru, di hatinya selalu ada tata Allah ya, yang akan mengendalikan hidupnya. Sehingga dia selalu mau hidup benar di hadapan Allah. Dia mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Mau hidup sesuai kebenaran daripada Allah. Maka nampak dia pun seorang yang maunya hidup berfokus mengharumkan nama Allah. Dia memiliki kesaksian hidup yang baik. Berkarakter baik. Hidupnya siap sebagai alat Tuhan. Sebagai berkat daripada Tuhan. Selalu hidup mau melibatkan Tuhan. Dia selalu mau hidup bersama Tuhan dalam segala musim kehidupan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia pun mau selalu bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan, bersinar bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Nah, pernah ada seseorang bertanya kepada saya, kenapa ada anak Tuhan yang dia lihat sudah setia beribadah setiap minggu di rumah Tuhan. Dan sudah juga melayani Tuhan, rajin. Tetapi kok hidupnya selalu menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia selalu nampak hidup begitu egois. Karakternya enggak baik. Pikirannya, perbuatannya dengan kepada orang lain nampak begitu jahat.
Kenapa bisa demikian? Saya menjawab, bisa demikian ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia masih dalam proses dibenarkan. Dia masih dalam proses untuk dikuduskan oleh Allah. Sehingga dia masih perlu waktu terus diproses Allah dalam Yesus Kristus. Maka dia belum memiliki kehidupan yang mirip dengan karakter Allah dan belum bisa memuliakan Allah. Terus ya dia demikian. Yang kedua, mungkin dia belum sungguh-sungguh seorang yang beriman. Belum sungguh-sungguh dia adalah seorang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga sesungguhnya dia belum mendapatkan pengampunan Allah dan belum dibenarkan oleh Allah. Maka ia pun tidak mengalami yang namanya perubahan hidup sebagaimana seharusnya ya, dan yang terjadi di hidup orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, yaitu memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Istilahnya, ia masih hidup sebagai orang berdosa. Katanya Kristen, pelayanan, tapi sebenarnya istilahnya dia masih hidup sebagai orang berdosa, belum lahir baru dalam Yesus Kristus. Maka hatinya tidak memiliki tata Allah untuk menuntun dia, untuk mengendalikan dia, mengarahkan dia. Saudara-saudara, hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh sudah seorang yang beriman kepada Yesus Kristus dan sudah lahir baru? Saudara-saudara, hal yang menyedihkan dan menakutkan saya adalah kalau ada anak Tuhan yang menganggap bahwa dirinya sudah beriman kepada Yesus Kristus karena dia sudah dibaptis, karena dia sudah rajin beribadah, karena dia sudah rajin melayani Tuhan. Tetapi di hatinya tidak ada tata Allah sebagai raja yang mengatur hidupnya, yang mengendalikan dia. Allah disingkirkannya dan egonya lah yang bertata. Sehingga gak heran saudara, dia pun selalu mewujudkan ya hidup yang mewujudkan karakter dari manusia lamanya. Dan selalu hidup bukan dekat dengan Allah, tapi dekat dengan dosa. Anak Tuhan ini dia merasa bahwa kehidupan imannya baik-baik saja. Ya, tetapi maaf saudara, menurut saya menyedihkan imannya, menakutkan imannya. Karena ya itu sangat bisa menentukan juga kehidupannya di alam kekekalan. Dan kiranya dia sadar bahwa dia pasti akan menanggung akibat dari dosanya. Baik akan menanggungnya pada saat di dunia maupun kelak di alam kekekalan. Saudara-saudara, kalau ada orang Kristen belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, belum lahir baru, maka tentu saudara, dia pun tidak akan mengalami yang namanya janji Allah untuk memperoleh hidup kekal di surga kelak. Sayang sekali kalau hal ini harus terjadi di hidup orang-orang Kristen yang belum lahir baru tersebut. Nah, bagaimana dengan keadaan saudara dan saya? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Roma pasal 3 ayat 27 sampai 28, Paulus mengungkapkan hanya semata-mata karena anugerah Allah saja manusia berdosa bisa dibenarkan, bisa diselamatkan Allah melalui beriman kepada Yesus Kristus. Dan jelas-jelas keselamatan yang diperoleh manusia bukan karena perbuatannya. Maka janganlah lupa diri sehingga bermegah dan sombong. Saudara-saudara, ayat ini tentu mengingatkan kepada kita harus berhati-hati, harus waspada.
Kalau kita adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan dari dosa atau sudah betul-betul lahir baru sehingga hidup kita terlihat lebih bagus, lebih baik, lebih positif ya. Seringkali sampai dipuji oleh orang lain karena kebaikan kita dan sebagainya. Sadarlah, kalau kita bisa percaya beriman kepada Yesus Kristus, kalau kita bisa diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus dan bisa hidup dalam kebenaran Allah dan bisa hidup benar di hadapan Allah sehingga kita bisa terlihat selalu positif ini semata-mata karena anugerah Allah sebagai karya Allah dalam Yesus Kristus di hidup kita ya, di dalam diri kita. Maka janganlah kita ini tidak tahu diri sehingga bermegah, sombong, seolah-olah semuanya itu karena kekuatan saya. Semua itu karena memang saya baik. Semua itu karena usaha dari diri saya. Saudara-saudara, kalau kita tidak waspada, seringkali bisa terjadi pada saat anak-anak kita yang adalah anak-anak Tuhan yang sudah rajin ke sekolah minggu, yang betul-betul sudah percaya kepada Tuhan. Ya, kalau mereka terlihat punya iman yang baik, mereka sering dipuji oleh orang lain, anak-anak kita, karena wah karakter anakmu bagus. Wah karakter anakmu tuh luar biasa, dia sangat bisa menghormati orang tua. Bahkan orang-orang yang lebih tua dari dia hormat, luar biasa. Dia tidak nakal, studinya sukses. Pokoknya hidupnya sangat positif, hidupnya sangat baik dalam penilaian manusia. Nah, sadarkah kita bahwa semua ini bisa terjadi karena anugerah Allah semata-mata. Yaitu mereka sudah dibenarkan Allah sehingga mereka bisa memiliki hidup yang benar. Dan ini bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua. Bukan semata-mata usaha dari anak-anak kita. Maka janganlah kita atau anak-anak kita bermegah atau sombong. Saudara-saudara, kita mungkin benar menasihati mereka. Mungkin benar kita sering menasihati anak-anak kita. Tetapi jelas bukan kita yang bisa mengubah mereka. Yang bisa mengubah mereka hanyalah Allah. Allah yang sudah mengubah mereka untuk hidup benar di dunia ini. Apakah kita sadar akan hal ini? Saudara-saudara, dari Roma 3 ayat 28 sampai 30, Paulus mengingatkan bahwa Allah adalah Allah semua bangsa. Maka dia pun adalah Allah yang akan memperlakukan semua bangsa, memperlakukan semua manusia secara sama. Maka semua bangsa kalau beriman kepada Yesus Kristus akan diselamatkan tanpa perkecualian. Jadi saudara, keselamatan hanya oleh iman ini selayaknya diketahui dan dialami semua bangsa, semua orang. Jadi bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saudara-saudara, bagaimana kita meresponi akan hal ini? Maukah keselamatan hanya oleh iman ini juga mau kita sampaikan kepada sebanyak-banyak orang, agar mereka pun bisa mengetahuinya dan bisa mengalami keselamatan hanya oleh iman ini. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam diri kita dan terus berkarya melalui kita sehingga banyak orang memiliki kesempatan mendapatkan anugerah keselamatan hanya oleh iman ini. Sejauh ini bagaimanakah kerinduan kita untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan hanya oleh iman ini kepada orang lain? Sejauh apakah kita mau mencari dan menemukan orang damai yang sudah disediakan Allah bagi kita? Kiranya Tuhan terus menggerakkan hati kita, menggerakkan hati saudara dan menggerakkan hati saya untuk mau dan setia untuk memberitakan
kabar baik tentang keselamatan hanya oleh iman ini kepada orang lain. Kita tidak cuek kalau orang lain belum mengetahui akan kabar baik ini. Tapi kita mau Tuhan pakai kami, gerakan Tuhan menguasai kita, mau memberitakan kabar baik ini kepada mungkin anak kita, kepada mungkin suami atau istri kita, keluarga kita, teman-teman kita dan sebagainya. Sehingga sebanyak mungkin orang mengerti, tahu ya, Allah menyediakan keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus ini. Dan mereka pun bukan hanya tahu, tapi bisa mengalami keselamatan dalam hanya oleh iman itu di dalam hidup mereka. Bagaimana kita meresponi akan hati Tuhan melalui kita ini.